Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Avraham Miriano, Learning is Fun. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas itu tentang populasi dan sampel pada mata pelajaran atau mata kuliah metode penelitian pendidikan. Learning outcome yang akan kita peroleh dari perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tahapan penelitian eksperimen. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perbedaan populasi dan sampel. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan teknik sampling yang digunakan. Sekarang kita lihat dulu apa itu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dalam hal ini, misalnya kita akan melakukan penelitian di sebuah sekolah yang dinamakan sekolah XYZ. Nah, maka sekolah XYZ adalah suatu populasi. Nah, sekolah mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek lainnya. Dalam kasus ini, ya, populasi dapat diartikan dalam hal jumlah atau kuantitasnya. Namun, apabila sekolah XYZ kita perhatikan berdasarkan karakteristiknya, di mana di sekolah XYZ itu orang-orangnya memiliki karakteristik tersendiri seperti adanya motivasi kerja, disiplin kerja, kepemimpinan, iklim organisasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, populasi diartikan dalam arti karakteristik. Populasi dalam penelitian kita ini haruslah homogen. Nah, kenapa dikatakan homogen? Artinya di sini tingkat kemampuan dari populasi kita ini sama. Makanya di dalam penelitian sebelum kita melakukan pengambilan sampel, kita terlebih dahulu harus melakukan homogenitas sampel ya, atau homogenitas populasi dengan cara menggunakan salah satunya seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, itu dengan menggunakan uji Bartlett untuk menghomogenkan satu populasi. Di sini aspek yang dilihat adalah ada 3 aspek ya di sini yang akan kita lihat. Yang pertama ada aspek tempat atau geografis, merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal seperti pada provinsi, kabupaten, sekolah. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah aspek subjek, itu jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan intelijensi. Nah, aspek yang ketiga itu aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, lingkungan sosial. Konsep penting yang harus kita lihat di sini tentang populasi adalah, pertama, populasi tersebut adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti melalui beberapa karakteristik yang sama. Konsep yang kedua yang kita lihat adalah populasi memiliki variansi atau sebaran yang luas. Konsep yang ketiga, penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Nah, makanya di sini kita lakukan terlebih dahulu adalah uji homogenitas populasi sebelum kita melakukan penarikan sampel. Konsep yang keempat itu semakin homogen populasi, semakin meningkatkan validitas eksperimentalnya. Nah, jadi di sini semakin homogen populasi penelitian kita atau apabila populasi penelitian kita homogen, maka tingkat keabsahan dari hasil penelitian itu semakin tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari satu populasi. Syarat pengambilan sampel itu harus representatif populasinya. Kemudian penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi, yaitu efisiensi dari segi waktu, kemudian pelaksanaan penelitiannya, dan efisiensi dalam
memperoleh data hasil penelitian nantinya berdasarkan sampel yang diambil. Dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Jadi sampel ini akan mewakili nanti populasinya. Jadi hasil yang diperoleh dari sampel tadi itu akan dapat digeneralisasi, itu menggambarkan keseluruhan populasi. Bagaimana hubungan antara populasi dan sampel? Yang pertama, populasi siswa di sekolah XYZ. Nah, di sini frame-nya, sampelnya itu daftar hadir siswa yang mendaftar ulang pada awal semester. Nah, sampelnya apa? Kita ambil 20 orang siswa yang mendaftar ulang. Unit eksperimennya adalah seorang siswa. Nah, itu hubungan populasi dan sampel. Apa itu kerepresentatifan sampel? Kerepresentatifan yaitu kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Nah, jadi di sini sampel itu betul-betul ya atau hampir betul-betul mewakili populasinya. Kemudian kerepresentatifan sampel dipengaruhi pertama ada homogenitas sampel. Jumlah sampel yang dipilih, banyak karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Untuk memperoleh keadaan sampel yang representatif, itu ada aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah sampel, besar anggota, dan yang terakhir adalah teknik pengambilan sampelnya apa. Nah, jumlah sampel. Nah, itu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam satu eksperimen. Nah, misalnya kalau kita melakukan penelitiannya menggunakan dua buah metode yang berbeda, misalnya ya, dalam pendidikan matematika, studi penggunaan metode problem based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMA XYZ misalnya. Jadi di sini untuk penelitian ini kita membutuhkan dua kelompok sampel, itu untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jumlah sampel ditentukan oleh desain eksperimennya. Nah, jadi di sini apa jenis penelitiannya? Ya, apakah kita menggunakan randomized control group only design, atau kita menggunakan the static group comparison, ya, atau kita menggunakan penelitian yang menggunakan beberapa kelompok sampel. Kemudian melakukan komparasi atau pembandingan antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka jumlah sampel yang dibutuhkan ada 2, atau komparasi atau membandingkan dua perlakuan pada satu sampel, maka kelompok amatannya diulang. Kemudian besar anggota sampel. Peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi penelitian. Kemudian, besar anggota sampel eksperimen tidak ditentukan oleh besarnya populasi, tetapi oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari penelitian sebelumnya. Semakin besar pengaruh ya atau power of effect yang diperlukan sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Kita lihat teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling ada dua macam. Yang pertama ada teknik probabilitas sampling atau probability sampling. Kemudian ada non-probability sampling. Nah, probability sampling itu terdiri dari 4. Yang pertama simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat adalah area sampling atau cluster sampling. Nah, non-probability sampling itu ada
6. Yang pertama ada sampling sistematis, kedua sampling kuota, ketiga sampling insidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita lihat satu persatu, kita lihat dulu teknik sampling. Probability itu apa? Non-probability itu apa? Probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur dari populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang paling akrab kita gunakan atau yang paling akrab kita dengar itu adalah teknik random. Nah, teknik random itu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan atas probabilitas bahwa setiap unsur populasi atau setiap unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik random ini ada 4 macam, itu random sederhana atau simple random, kemudian pemilihan unsur urutan nomor atau random ordering, kemudian ada random berdasarkan tabel, kemudian ada berdasarkan seleksi komputer. Sekarang kita lihat probability sampling satu persatu. Yang pertama simple random sampling. Nah, simple random sampling dapat dilakukan pada populasi yang homogen. Jadi syaratnya populasi tersebut harus homogen. Kemudian dilakukan dengan cara mengundi nama atau nomor objek dalam populasi. Nah, dalam hal ini tentu dia harus homogen terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pengundian atau pengambilan secara acak. Misalnya populasi yang homogen, kita lihat gambarannya seperti ini, populasi harus homogen atau relatif homogen. Kemudian diambil secara random atau acak. Sampel yang diambil itu sampel yang representatif, artinya mewakili nanti dari populasi kita. Yang berikutnya adalah cluster sampling atau area sampling. Ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, misalnya itu satu kabupaten atau satu provinsi atau satu negara. Misalnya ya, di Indonesia terdapat 34 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi ini dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi di Indonesia itu berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampel perlu menggunakan stratified random sampling. Sebagaimana kita ketahui, provinsi Indonesia ada yang penduduknya padat, ada yang tidak, ada yang mempunyai hutan, ada yang tidak. Kemudian ada yang luas hutannya, ada yang sedikit. Ada yang kaya akan bahan tambang, ada yang tidak. Nah, karakteristik ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Nah, teknik sampling daerah ini atau cluster sampling atau area sampling itu sering digunakan melalui 2 tahap. Yang tahap pertama itu menentukan sampel daerah, yang tahap kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Berikutnya, stratified sampling. Stratified sampling adalah sampling yang berstrata atau bertingkat. Nah, dilakukan pada populasi memiliki strata atau subkelompok dan dari masing-masing kelompok tersebut diambil sampel secara terpisah. Nah, metode ini ada 2, ada proporsional dan ada disproporsional. Nah, yang proporsional stratified
Nah, di sini itu menentukan prosentasi besarnya sampel dari keseluruhan populasi, kemudian menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya dalam satu organisasi yang mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berstrata. Ya, misalnya yang berpendidikan S1 ada 45, berpendidikan S2 ada 30, kemudian SMA itu ada 800 orang, kemudian yang tamatan SMP ada 300 orang. Jumlah sampel yang harus diambil itu meliputi strata pendidikan tersebut. Nah, jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel diberikan setelah bagian ini, ya, yaitu pada bagian bagaimana cara pengambilan sampel. Kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian disproporsional, ya, disproporsional ini teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu punya 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 9 orang lulusan S1, 800 orang SMA, 700 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Berikutnya, non-probability sampling. Yang pertama yaitu sampling sistematis atau pengambilan sampel secara sistematis. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalnya anggota populasi kita ini terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota ini diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor urut ganjil sajakah, atau nomor genap sajakah, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan 3 atau kelipatan 5. Nah, misalnya kalau kita ambil kelipatan 5. Nah, untuk ini maka yang diambil adalah sampel dengan nomor urut 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Teknik sampling berikutnya adalah teknik sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini akan dilakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan misalnya. Jumlah sampel yang ditentukan itu sebanyak 500 orang. Apabila pengumpulan data belum mencapai 500 orang tersebut, maka penelitian ini dikatakan belum selesai. Karena apa? Karena kuotanya belum terpenuhi. Apabila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang sampel atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel sebagaimana yang ditetapkan di kuotanya. Berikutnya yaitu sampling insidental. Sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi, siapa saja yang secara kebetulan atau secara insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan temu itu cocok dijadikan sebagai sumber data. Kemudian sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Nah, istilah lain sampling jenuh adalah sensus. Nah, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian dengan tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber data adalah orang-orang yang ahli di bidang makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli di bidang politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Nah, jadi di sini kalau kita tarik kesimpulan bahwa purposive sampling ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki atau pertimbangan tertentu. Kasusnya unik, ya, sulit untuk mengambil sampel, kemudian investigasinya dilakukan secara mendalam. Yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian dia membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-kelamaan akan menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena 2 orang ini belum mewakili atau dirasa belum memberikan data yang lengkap, maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Teknik pemilihan sampel snowball ini itu lebih cocok untuk penelitian kualitatif. Ya, misalnya akan meneliti siapa provokator dalam satu kasus misalnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Demikianlah penjelasan singkat tentang populasi dan sampel. Apabila Anda merasa mendapatkan ilmu baru hari ini, silakan klik tombol subscribe, kemudian like dan share video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.